Welcome back to Perburuan Sejarah. Kali ini gua akan ngebahas terkait konspirasi yang sangat mengejutkan dari dua perusahaan ternama. Keluarga Rothschild, Rockefeller, Illuminati, ras manusia reptil. Ini semua jadi konspirasi kalau mereka berkuasa untuk mengendalikan dunia, bahkan di atas pemerintahan negara manapun. Pergerakan mereka ini tidak diketahui karena mereka bermain di balik layar. Contohnya, mereka bisa bikin perang antar negara atau membuat suatu negara itu makmur tanpa khalayak ramai tahu. Dan kali ini gua akan bahas perusahaan BlackRock dan Vanguard. Bagi kalian yang belum tahu, BlackRock adalah perusahaan investasi multinasional Amerika yang berbasis di New York City. Didirikan pada tahun 1988. Awalnya sebagai pengelola aset manajemen risiko, dan BlackRock adalah pengelola aset terbesar di dunia dengan kelolaan senilai 10 US dollar triliun per Januari 2022. BlackRock sendiri beroperasi secara global dengan mempunyai 78 kantor di 38 negara dan dengan total klien sekitar 100 negara. Bersama dengan Vanguard dan State Street, BlackRock dianggap sebagai salah satu dari 3 besar pengelola dana indeks yang mendominasi di Amerika Serikat. BlackRock telah berupaya memposisikan dirinya sebagai pemimpin industri dalam tata kelola lingkungan, sosial, dan perusahaan atau yang kita kenal sebagai ESG. Perusahaan telah menghadapi kritik karena memburuknya perubahan iklim, kedekatannya dengan Federal Reserve System selama pandemi COVID-19. Nah, perilaku ini anti persaingan dan investasinya yang belum pernah terjadi selama di Tiongkok. Perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di sektor finance, fokus utamanya BlackRock adalah industri jasa investasi, solusi manajemen internasional keuangan. Pada tahun 2014, BlackRock mendapatkan penjualan sebesar 10, US dollar miliar dengan total keuntungan sekitar 2,9 miliar US dollar. BlackRock didirikan pada tahun 1988 oleh Larry Fink untuk menyediakan layanan manajemen aset kepada klien institusional dari perspektif manajemen risiko. Fink, Capita, Golub, dan Novik pernah bekerjasama di First Boston, di mana Fink dan timnya menjadi pionir di pasar sekuritas berbasis hipotek di Amerika Serikat. Selama masa jabatan Fink, dia telah kehilangan sekitar 90 juta dolar sebagai kepala First Boston. Pengalaman tersebut menjadikan motivasi untuk mengembangkan apa yang ia dan rekan-rekannya anggap sebagai manajemen risiko dan praktik fidusia yang sangat baik. Dari website resmi, BlackRock merupakan salah satu penyedia solusi investasi, konsultasi, dan manajemen risiko yang terkemuka di dunia pemegang fidusia bagi klien. Berinvestasi untuk masa depan atas nama klien, menginspirasi karyawan kami, dan mendukung komunitas kami. Perusahaan besar di dunia seperti Amazon, Google, Netflix, Tesla, Disney, dan lain-lain itu merupakan klien perusahaan dari BlackRock ini. Mereka mempercayakan jasa pengelolaan asetnya ke BlackRock. BlackRock sendiri menginvestasikan modalnya di segala bidang seperti perbankan, pertambangan, teknologi, infrastruktur, properti, obat-obatan, pesawat terbang, dan lain-lain. Ada fakta menariknya, itu perusahaan BlackRock yang bersaing justru memakai jasa BlackRock. Di antaranya seperti Pepsi dengan Coca-Cola, Google dengan Apple, Facebook dengan Twitter, Netflix, dan dengan Disney. Dan mereka itu semua bersaing tapi memakai jasa di BlackRock sendiri. Dan yang menariknya lagi adalah pemegang saham tertinggi dari BlackRock ini bukan CEO, itu Larry Fink, tapi justru Vanguard Group, perusahaan investasi lainnya. Sebelum kita membahas terkait siapa itu Vanguard, alangkah lebih baik kita bahas dulu terkait awal mula atau sejarah kenapa BlackRock bisa seperti sekarang. Dikutip dari laman resminya, BlackRock memulai usahanya dari tahun 1988 dan sampai sekarang.
Kita mulai dari tahun 1988. Awal tahun 1988, BlackRock dimulai oleh 8 orang di sebuah ruangan, yaitu Larry Fink, Robert Cavito, Susan Wagner, Barbara Novick, Ben Golub, Hugh Frater, Lapsotin, dan Keith Anderson. Mereka ini punya determinasi buat mendahulukan kepentingan atau keinginan klien di atas segala-galanya. Sang CEO percaya bahwa kalau mereka bisa mengatur aset klien dengan cara yang disukai dengan klien tersebut, maka mereka bisa mengetahui manajemen resiko dan klien pun merasa aman. Di tahun 1999, di tahun ini mereka sadar pentingnya transparansi, skala, dan inovasi ke dalam industri yang lebih luas. Mereka memulai meluncurkan teknologi pertama, yaitu Aladdin. Aladdin jadi bagian integral untuk BlackRock sebagai badan usaha, dan di tahun ini pula mulai berani menawarkan saham mereka ke publik lewat Bursa Efek New York, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1999, dan harganya itu sekitar $14 per lot, dan di akhir tahun mereka mempunyai $165 miliar. Pada tahun 2000, BlackRock mendirikan BlackRock Solution yang menggunakan Aladdin sebagai skema bisnis ini. Langkah ini menunjukkan mulainya peran BlackRock di industri penyedia teknologi. Lanjut ke tahun 2006, BlackRock menjalani kerjasama Merrill Lynch Investment Management, perusahaan investasi lainnya, sehingga makin membuat nama BlackRock terkenal di dunia internasional. Pada tahun 2008, di tengah krisis finansial tahun 2008, Kepala Federal Reserve Bank of New York meminta BlackRock untuk menganalisa aset hipotek milik dari Bear Stearns dan menjabarkan nilainya. Dalam kasus ini, BlackRock memainkan peran utama bagi institusi di berbagai belahan dunia untuk keluar dari krisis finansial. Tahun 2009, BlackRock mengakuisisi Barclays Global Investor, lalu menjadi merger aset terbesar di dunia dengan pekerja yang tersebar di 24 negara. Nah, dengan diakuisisinya, BlackRock ini mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu menyatukan strategi alfa dan indeks dalam satu atap untuk ngasih solusi yang luar biasa ke klien-kliennya. Nah, di tahun 2012, BlackRock mulai meluncurkan iShares Core yang jadi wadah investor untuk mendapatkan eksposur pasar saham dan obligasi yang lebih luas sebagai bahan portofolio mereka, tapi dengan harga yang rendah dan juga biaya pajak yang hemat. Nah, di 2016, BlackRock berfokus pada penyedia keahlian konstruksi portofolio kepada penasihat keuangan dengan memanfaatkan berbagai macam platform dalam teknologi. Hal ini dilakukan karena perubahan tren dalam pengelolaan kekayaan. Di tahun 2017, BlackRock semakin berkomitmen untuk menjadi investment stewardship atau pelayan investasi dengan cara menekankan pentingnya tujuan mendapatkan profit jangka panjang. BlackRock meluncurkan AI pertamanya, yaitu AI Lab di Palo Alto, untuk mempercepat penggunaan AI dalam hal machine learning, data science, dengan natural language processing. Di 2019, BlackRock mengarahkan fokusnya dalam menangani krisis pensiun. 2/3 dari aset mereka digelontorkan untuk pekerjaan ini. Nah, kira-kira begitulah terkait sejarah dan perjalanan bisnis dari BlackRock ini. Dari sini, tema bisnis BlackRock ketahuan bahwa mereka mengelola investasi para kliennya atau memberi solusi untuk para kliennya keluar dari krisis mereka, memakai teknologi untuk kemudahan alur bisnisnya dan lebih terjamah secara global. Kita ambil sampel perusahaan Microsoft. Microsoft dapat penghasilan dari penjualan mereka. Sebagai keuntungannya, itu diinvestasikan sama Microsoft ke BlackRock untuk mengelola investasinya itu.
Lalu Microsoft memberikan sebagian keuntungannya itu ke BlackRock untuk diputarkan. Lalu BlackRock mendapatkan uang dari Microsoft oleh BlackRock untuk membuat perumahan, pengelolaan infrastruktur, dan juga pertambangan. Dari hasil keuntungan BlackRock ini juga dibagi lagi dengan Microsoft karena sebagai yang pemberi modal, akhirnya untuk keuntungan dibagi lagi kepada Microsoft, termasuk untuk memprediksi terkait krisis moneter atau masalah keuangan yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Lalu apa hubungannya dengan Vanguard? Sekarang kita akan bahas Vanguard. Siapa itu Vanguard? Vanguard Group, umumnya dikenal sebagai Vanguard, adalah penasehat investasi terdaftar Amerika yang berbasis di Maryland dengan aset global sekitar 5,7 triliun US dollar per April 2023. Ini adalah penyedia reksadana terbesar dan penyedia dana yang diperdagangkan di bursa ETF terbesar kedua di dunia setelah share BlackRock. Selain reksadana, Vanguard menawarkan layanan perantara, layanan akun pendidikan, perencanaan keuangan, manajemen aset, dan layanan perwalian. Beberapa reksadana yang dikelola oleh Vanguard menduduki peringkat teratas dalam daftar reksadana Amerika Serikat berdasarkan aset yang dikelolanya. Bersama dengan BlackRock dan State Street, Vanguard dianggap sebagai salah satu dari 3 besar pengelola dana indeks yang memainkan peran dominan di perusahaan Amerika. Pendirinya, yaitu mantan ketua John C. Bogle, dikreditkan dengan penciptaan dana indeks pertama yang tersedia bagi investor individu dan merupakan pendukung utama biaya investasi reksadana oleh individu. Meskipun REX juga telah dikreditkan dengan dana indeks pertama dibuka untuk umum beberapa tahun sebelum Bogle. Vanguard dimiliki oleh dana yang dikelola oleh perusahaan dan oleh karena itu dimiliki oleh pelanggannya. Vanguard ini menawarkan 2 kelas dari sebagian besar dananya. Yang pertama itu ada saham investor dan saham laksadana. Nah, saham Admiral memiliki rasio pengeluaran yang lebih sedikit rendah, namun memerlukan investasi minimum yang lebih tinggi, seringkali sekitar 3.000 US dollar sampai 100.000 US dollar per dana. Kantor perusahaan Vanguard ini berada di Malvern, pinggiran kota Philadelphia. Ia memiliki kantor satelit di Charlotte, North Carolina, Dallas, Texas, Washington DC. Tahun 2023, Vanguard sudah memiliki aset under management sebesar 7,6 triliun US dollar. Wow, fantastis sekali. Menjadikan perusahaan Vanguard ini investasi terbesar setelah BlackRock. Banyak ahli beranggapan bahwa dengan struktur yang dipakai Vanguard ini membuat mereka terhindar dari konflik kepentingan dengan manajemen investasi lainnya. Sejarah Vanguard. Pada tahun 1951, untuk tesis sarjananya di Universitas Princeton, John C. Bogle melakukan penelitian di mana ia menemukan bahwa sebagian besar reksadana tidak menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan dengan indeks pasar saham yang luas. Bahkan, jika saham dalam dana tersebut mengalahkan indeks acuan, biaya manajemen keuangan mengurangi keuntungan yang diperoleh investor di bawah keuntungan acuan. Setelah lulus dari Universitas Princeton pada tahun 1951 ini, Bogle dipekerjakan oleh perusahaan manajemen Wellington. Pada tahun 1966, ia melakukan merger dengan grup pengelola dana yang berbasis di Boston. Ia menjadi presiden pada tahun 1967 dan CEO pada tahun 1970. Namun, merger tersebut berakhir buruk dan Bogle dipecat pada tahun 1974. Bogle mengatakan tentang pemecatannya, hal hebat tentang kesalahan itu yang memalukan dan tidak dapat dimaafkan serta merupakan cerminan dari ketidakdewasaan dan ketidakpercayaan diri yang melampaui fakta adalah bahwa saya belajar banyak dan jika saya tidak dipecat saat itu di sana tidak akan menjadi pelopor. Artinya
si Bogle ini mengambil pelajaran ketika dia dipecat sebagai CEO. Bogle mengatur untuk memulai divisi dana baru di Wellington. Dia menamakannya Vanguard. Vanguard ini diambil dari nama kapal Inggris di pertempuran Sungai Nil HMS Vanguard. Bogle ini memilih nama ini setelah seorang pedagang barang antik meninggalkannya sebuah buku tentang pencapaian Angkatan Laut Inggris Raya yang menampilkan HMS Vanguard. Para eksekutif Wellington awalnya menolak nama tersebut, tetapi menyetujuinya setelah Bogle menyebutkan bahwa dana Vanguard akan dicantumkan berdasarkan abjad di sebelah Wellington Funds. Nama Vanguard itu inspirasi juga dari kepemimpinan yang dijalani dalam dunia kelautan Inggris. Pada tahun 1976, Bogle membuat sistem investasi indeks yang sekarang dikenal dengan nama Vanguard 500 Index Fund. Pada awal tahun investasi ini tidak terlalu berkembang, namun pada tahun 1980 banyak perusahaan lain yang mengikuti jejak dari Vanguard ini. Bogle kemudian membuat Vanguard menjadi tempat investor retail dan individu bisa membangun kekayaannya tanpa membutuhkan jasa broker yang biaya jasanya dibebankan kepada para klien. Visi dari Bogle sendiri adalah investasi murah dan transparan untuk investor non perusahaan. Sekarang apa sih hubungannya antara Vanguard dan BlackRock ataupun dari BlackRock kepada Vanguard? Nah, kita bahas dari sisi konspirasi BlackRock dan Vanguard sebagai penguasa dunia. Apabila ternyata Vanguard Group adalah pemegang saham terbesar di BlackRock, bisa dibilang Vanguard adalah pemilik utama investasi di dunia, dan Vanguard sendiri adalah perusahaan manajemen investasi terbesar kedua. Pemegang saham terbesar di BlackRock yang merupakan perusahaan manajemen investasi pertama. Berarti mereka yang bisa dibilang punya BlackRock. Sementara Vanguard sendiri ownernya adalah para pendana yang terdaftar di dalamnya. Kita juga tidak tahu siapa saja yang jadi pendana atau owner dari Vanguard Group ini. Disinilah konspirasi ini dimulai. Kita pernah berpikir gak bagaimana kalau ternyata pendana ini merupakan orang-orang penting dari pemerintahan atau orang-orang yang sangat berpengaruh di dunia, termasuk dari elit global. Kenapa seperti itu? Gua bahas logika simpelnya ya. Misalnya ternyata pendananya adalah orang-orang penting dari pemerintahan atau orang-orang yang berpengaruh di dunia termasuk elit global. Mereka itu sebagai owner bisa menentukan langkah Vanguard. Terus Vanguard beli saham BlackRock dan jadi yang terbesar. Kita tahu ketika jadi pemegang saham terbesar itu merupakan pengambil keputusan dalam perusahaan tersebut. Artinya kalau orang-orang yang penting misterius tadi yang jadi pemilik dari Vanguard itu juga merupakan pengambil keputusan dari BlackRock itu sendiri. Nah, BlackRock itu industrinya bukan di satu bidang. Banyak banget, ada penerbangan, konstruksi, farmasi, teknologi, dan lain-lain. Secara garis besar, orang-orang yang penting tadi itu bisa saja menentukan bagaimana nasib suatu wilayah, perilaku masyarakatnya, apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka pakai. Gua kasih contoh, misalkan ada satu elit global yang mau mengeruk emas di suatu negara atau di suatu wilayah, dan dia adalah salah satu pendana dari Vanguard Group. Otomatis dia juga menjadi pemilik dari BlackRock. Karena BlackRock ini berinvestasi di segala bidang, bisa saja dia menggunakan itu untuk berinvestasi di BlackRock untuk bikin pertambangan di daerah tersebut. Namun supaya tidak terjadi chaos,
ketika emasnya diambil oleh mereka, mereka juga berinvestasi ke industri farmasi di sana dan bikin mereka ketergantungan sama satu produk obat-obatan. Mereka juga tidak meningkatkannya. Kenapa? Supaya mereka juga tidak mengetahui kalau emas mereka sedang diambil oleh mereka. Mereka itu bisa mengontrol dunia untuk keuntungan profit mereka sendiri lewat perusahaan-perusahaan besar, dan mereka bisa mengontrol hidup kita seperti apa yang kita konsumsi, media yang disuguhkan dia bisa kontrol, pemerintahan yang mengatur negara kita ya. Tapi itu masih konspirasi. Kita tidak bisa mencari bukti-bukti yang nyata bahwa mereka itu ada atau tidak. Sekalipun ada, mereka juga bisa mengendalikan media supaya kita tidak tahu pemberitaan apapun soal BlackRock dan Vanguard ini. Dan yang paling bikin gue bingung dan bikin gue curiga adalah kenapa BlackRock dan Vanguard ini dianggap menguasai dunia, karena mereka bermain bukan berinvestasi ke perorangan yang mungkin mau menginvestasikan sedikit uangnya. Mereka ini dipercaya oleh mega corporate, bukan dipercaya oleh orang-orang yang pribadi yang investasinya kecil. Untuk berinvestasi dan mengelola investasi termasuk manajemen resikonya, contohnya seperti perusahaan Disney. Perusahaan Disney ini memakai jasa BlackRock sebagai manajer investasinya. Jadi ada juga konspirasi di Disney belakangan ini seringkali menampilkan hal-hal yang konspirasi seperti hal yang kontroversial seperti LGBT, karena ada agenda sosok elit global di belakangnya dan mereka mengendalikan konsumsi publik agar bisa disetir ke arah yang mereka inginkan. Tapi kembali lagi, itu hanya konspirasi. Ya, tidak ada bukti untuk menunjukkan itu sampai sekarang. Kalian tahu gak bahwa Vanguard dan BlackRock ini berinvestasi juga di Indonesia? Vanguard berinvestasi sebesar 8,1 triliun US dollar di Indonesia pada tahun 2022. Sementara BlackRock hampir 8,5 triliun US dollar di Indonesia. Nah, Vanguard sendiri diketahui memegang beberapa saham blue chip di Indonesia. Kalian pada tahu lah apa itu blue chip. Dan 30 konstituen IDX Value 30, ada 24 saham yang dikuasai Vanguard dengan skema kepemilikan 0,5% sampai 1,7% dan menjadi top 10 pemegang saham terbesar. Komposisinya investasi pun bervariasi mulai dari perbankan, pertambangan, teknologi, manufaktur, kesehatan hingga telekomunikasi. Bayangin saja, dari satu produk smartphone yang kalian punya, itu part-part phone itu merupakan perusahaan yang dipegang sama Vanguard. Proses produksinya juga dipegang sama Vanguard. Terus bahan-bahan yang digunakan juga dari Vanguard. Itu segimana keuntungannya dari satu produk saja? Gila juga kan. Nah, dari konspirasi yang beredar dan gua baca-baca, ya memang yang paling mencolok sebetulnya. Dan dari segi keuntungan dan saham pun, Vanguard dan BlackRock ini merupakan perusahaan terbesar sampai sekarang. Ya, kalau kalian penasaran, silahkan kalian cari siapa saja sih ya orang-orang yang berkutik di Vanguard ini dan di BlackRock ini, dan kenapa mereka bisa masuk di lingkungan seperti itu, dan apa sih tujuan mereka. Kembali lagi nanti di channel gua. Jangan lupa komen, like, subscribe. Bye-bye.